Kebanyakan orang menganggap bahwa pengertian dari diet adalah menahan lapar seharian hanya dengan makan dan minum dalam jumlah sangat sedikit dan bahkan ada yang mengeluarkannya lagi dari isi perut setelah beberapa menit makan, dimuntahkan lagi. Padahal pengertian dari diet itu sendiri adalah jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seseorang dengan kadar tertentu dan tidak sampai orang tersebut merasa kelaparan. Diet juga bukan hanya diartikan sebagai usaha untuk menurunkan berat badan, tetapi untuk menambah berat badan pun adalah pengertian diet. Karena pada dasarnya tujuan dari diet itu sendiri adalah supaya berat badan kita menjadi ideal. Supaya kamu mengetahui apakah kamu memiliki berat badan yang ideal atau tidak, ada cara perhitungannya. Berikut cara perhitungan berat badan. Tinggi badan 100 sama dengan berat badan normal. Berat badan normal 100 sama dengan berat badan ideal. Contoh 156 100 sama dengan 56, berarti berat badan 56 adalah berat badan kamu yang normal, tidak gemuk dan tidak kurus. 156 100 sama dengan 56, 56. 100 sama dengan 56 5.6 sama dengan 50.4, berarti berat badan ideal untuk kamu adalah 50.4 kg. Jika berat badan kamu sudah berada dalam posisi normal boleh-boleh saja kamu lakukan diet, asal dengan diet sehat. Dan jika berat badan kamu sudah ada pada posisi ideal sebaiknya tidak dilakukan diet. Karena jika dilakukan diet badan kamu malah akan menjadi kurus dan tidak sehat. Cara diet sehat alami yang ampuh untuk menurunkan berat badan. Porsi makan diet. Setelah kamu tahu berat badan ideal dan kamu memiliki berat badan di atas normal lalu kamu ingin berdiet, maka ikuti cara diet berikut ini supaya diet yang kamu lakukan sehat dan alami tanpa harus pergi ke dokter untuk sedot lemak dan lain sebagainya. Berikut cara diet sehat alami yang ampuh untuk menurunkan berat badan menjadi ideal. 1. Air putih 1-2 gelas di pagi hari. Air putih sangat penting untuk metabolisme tubuh ketika kita melakukan aktivitas. Saat bangun tidur kita dianjurkan untuk minum air 1-2 gelas, supaya saat beraktivitas pagi kita akan merasa segar apalagi saat akan berolahraga. Dengan minum air terlebih dahulu sebelum sarapan, maka kita akan sarapan dengan jumlah yang cukup, karena sudah terasa kenyang oleh air. Jadi asupan makanan tidak akan banyak dan membuat berat badan kita menjadi ideal. 2. Sarapan. Sebelum kita berangkat bekerja dan lain sebagainya, kita dianjurkan untuk sarapan terlebih dahulu. Sarapan yang baik pada pagi hari adalah tidak banyak dan tidak sedikit. Contohnya adalah 2 potong roti dengan 1 gelas susu. Kalori yang terdapat pada 2 potong roti dan lemak serta protein pada susu cukup untuk energi pada saat beraktivitas di pagi hari sampai menjelang makan siang. Jika di pagi hari kita kekurangan energi otomatis di jam makan siang kita akan makan terlalu banyak sehingga kalori menjadi menumpuk dan tidak akan terbuang semuanya. 3. Waktu sarapan yang paling baik. Sarapan yang paling baik untuk menurunkan berat badan adalah di pukul jam 7 pagi sampai pukul jam 8 pagi. Jika kita makan lewat dari jam tersebut sebagai contoh pukul jam 10, maka kita akan makan lagi, makan siang, di pukul jam 12. Tentu saja kalori saat makan pagi tidak keluar dan lambung tidak akan istirahat untuk mencerna makanan karena ditambah lagi dengan makan siang. Dalam mencerna makanan lambung memerlukan waktu 3 pukul 6 jam. Oleh karena itu percepatlah waktu sarapan kamu supaya berat badanmu menjadi ideal. 4. Olahraga. Semua orang sudah pada tahu bahwa olahraga itu penting untuk kesehatan apalagi untuk mereka yang ingin memiliki berat badan ideal. Olahraga yang baik dilakukan 3x dalam seminggu. Jenis olahraga yang tepat untuk menurunkan berat badan adalah jalan kaki, lari pagi, dan senam untuk mendapatkan lekukan tubuh yang indah. Lakukanlah olahraga tersebut di pagi hari sebelum kamu sarapan. Dan jangan lupa untuk membawa air minum supaya ion tubuhmu hilang bisa langsung tergantikan.
Cara diet dengan sehat dan alami berolahraga membuat badan menjadi ideal. 5. Pilih makanan. Makanan yang harus dimakan oleh kamu yang sedang diet adalah makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Jangan kamu beranggapan bahwa makanan yang berlemak dan berkarbohidrat tidak boleh dimakan saat kamu diet. Karena sebetulnya karbohidrat dan lemak itu sangat penting sebagai energi untuk kamu bergerak. Saat kamu olahraga pun kamu memerlukan energi, bukan? Jadi tetaplah konsumsi itu tetapi dalam jumlah yang cukup. 6. Ngemil yang sehat. Bukan berarti saat kamu diet kamu tidak ngemil. Ngemil di sini adalah ngemil yang sehat, yaitu cemilan yang kamu makan adalah berupa buah-buahan dan sayuran, bukan cemilan yang dijual di toko-toko. Gantilah jenis cemilanmu dengan buah atau sayur supaya kandungan yang ada di dalamnya membuat badanmu menjadi sehat dan tentunya berat badanmu menjadi ideal. 7. Perbanyak minum. Minum yang dianjurkan adalah 8 gelas per hari. Tetapi kamu bisa menambahnya lagi dengan 2 gelas dan menjadi 10 gelas dalam sehari. Dengan banyak minum air putih maka metabolisme di dalam tubuh akan lebih meningkat, sehingga kamu akan lebih semangat dalam melakukan aktivitas dan kalori akan banyak terbuang. Dengan banyak minum air putih juga dapat melancarkan sistem pencernaan, sehingga makanan yang sudah dimakan akan lebih cepat hancur dan keluar melalui anus. Dan hal itu akan membuat badanmu terasa ringan. 8. Makan malam. Kebanyakan orang beranggapan bahwa makan malam dapat membuat seseorang menjadi gemuk. Padahal itu adalah anggapan yang salah. Karena makan malam itu penting untuk pertumbuhan badan. Akan tetapi saat makan malam ada aturan yang harus diterapkan, yaitu jangan terlalu banyak makan makanan berkarbohidrat tinggi dan lemak tinggi. Karena saat malam tiba hanya sedikit sekali aktivitas yang dilakukan. Kamu bisa makan nasi merah ditambah sayuran saja, atau hanya makan daging tanpa nasi. Dan bagi orang yang diet ketat biasanya mereka hanya makan sayuran atau buah-buahan saja, tetapi sayur dan buah yang mereka konsumsi tetap memiliki semua jenis gizi, yaitu ada karbohidratnya, protein, lemak, mineral, dan vitamin. 9. Stres. Stres saat diet sering terjadi pada mereka yang over terhadap diet. Stres ini terjadi karena mereka makan dengan jumlah yang sedikit dan perut mereka menjadi lapar, sehingga badan mereka menjadi lemah. Jika stres ada pada saat kita diet, maka bukan berat badan ideal yang akan kita dapatkan, malah badan kita akan menjadi kurus atau bahkan tambah gemuk jika tiba-tiba makan terlalu banyak karena pada pagi harinya hanya makan sedikit. Hindari stres ini dan niatkan dari awal kamu akan diet dengan sungguh-sungguh tanpa takut. 10. Diet ketat. Silahkan saja bagi kamu yang memiliki berat badan lebih dari berat normal atau 2x lipatnya melakukan diet ketat ini. Karena untuk menurunkan berat badan tidaklah mudah, tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun untuk melakukan diet ketat ini harus dilakukan dengan petunjuk dokter supaya hasil yang didapatkan akan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Demikian cara diet sehat alami yang ampuh untuk menurunkan berat badan. Mudah bukan? Walaupun ini akan membutuhkan waktu yang lumayan lama tapi kamu akan mendapatkan hasil yang baik, karena kamu melakukannya tanpa ada operasi. Yang terpenting adalah kamu tetap menjaga asupan makan dan selalu berolahraga setiap harinya. Lakukan aktivitas apa saja ketika kamu tidak sibuk bekerja atau yang lainnya, seperti jalan kaki. Karena hanya dengan jalan kaki saja kamu akan dapat manfaat yang luar biasa. Baca artikelnya di sini. Dan niatkan terlebih dahulu sebelum kamu melakukan diet. Karena sebagian orang yang tidak sungguh-sungguh dalam berdiet mereka menyerah di tengah jalan. Sayang sekali kan? Semoga bermanfaat ya tips ini. Untuk mendapatkan tips lain tentang kesehatan dan tips lainnya, terus kunjungi saja ianblog.com. Terima kasih. Salam.